Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai urgensi pemberdayaan masyarakat bagi penduduk lokal di Ibu Kota Negara Baru, Nusantara. Next, kelompok kami terdiri dari Afiana Muslihah, Lulu Atun Jahiroh, Nicholas Tambunan, dan Tri Devi Paramita. Selanjutnya, latar belakang. Hal yang mendasari kami mengambil topik ini karena topik ini sangat aktual di mana IKN masih dalam proses pengerjaan. Agenda pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara ini telah dilaksanakan di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini tentunya diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat di sana. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar. Antara lain, apa dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN bagi masyarakat? Apakah pembangunan IKN yang berlangsung dapat memacu pembangunan manusia bagi masyarakat di sana? Atau apakah IKN akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial bagi penduduk lokal dan penduduk pendatang? Nah, sebelum ke sana, ternyata masih ada masalah yang lebih krusial dan mendasar lagi dari pembangunan IKN ini. Awalnya, pemerintah mengatakan jika pembangunan IKN ini dilakukan di tanah milik pemerintah. Akan tetapi, berjalannya waktu pada proses pengerjaan, nyatanya pembangunan IKN ini dilakukan di merambah kepada tanah adat milik masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Adat Pasar Balik, jika pembangunan IKN ini telah merambah tanah adat di mana tanah adat tersebut seharusnya menjadi milik masyarakat adat di sana. Masyarakat adat di sana juga mengklaim jika tanah adat tersebut menjadi penopang hidup mereka. Jika kita telisik lebih dalam, masyarakat di sekitar IKN memiliki mata pencaharian yang bergantung dengan alam. Hal tersebut tentu akan terganggu jika pembangunan IKN ini merambah ke tanah adat milik mereka. Keadaan ini tentu akan membuat masyarakat yang sebagian besar memanfaatkan lahan tersebut sebagai aktivitas mata pencaharian menjadi terganggu. Lebih dari itu, jika hal tersebut tidak diperhatikan, lama-kelamaan akan menjadi masalah besar, bahkan masyarakat di sana akan kehilangan mata pencaharian. Ketika masyarakat kehilangan mata pencaharian, tentu keberadaan IKN ini akan menimbulkan suatu masalah baru. Selain itu, pembangunan IKN ini juga akan menambah kasus konflik agraria di Indonesia, di mana konflik agraria di Indonesia belum juga terselesaikan. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan terjadi pergolakan di antara masyarakat dengan aktor pembangunan IKN. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan yang semestinya dilakukan agar masyarakat lokal tidak tersingkirkan dan tidak dirugikan dengan adanya pembangunan IKN. Next, silahkan Afi. Baik, terima kasih Lulu atas kesempatan yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu ada temuan masalah dan potensi. Untuk permasalahan sendiri yang kami temukan dalam masyarakat di wilayah IKN, sebagaimana tadi sudah disampaikan di bagian latar belakang, bahwa akan banyak masyarakat adat yang tinggal di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara akan kehilangan tanah ulayatnya. Tanah ulayat sendiri merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dapat digarisbawahi bahwa tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat tidak memiliki surat resmi kepemilikan hak tanah.
Permasalahan yang selanjutnya yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang tinggal di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Panajem Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada alam, di mana jika nantinya tanah yang dimiliki masyarakat akan dibeli ataupun diambil alih oleh pemerintah untuk pembangunan IKN, maka masyarakat tidak akan memiliki lahan lagi untuk mereka berkebun ataupun bercocok tanam untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu ada temuan potensi yang kami temukan ada di dalam masyarakat wilayah IKN, yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan yang akan beroperasi di wilayah IKN. Banyaknya perusahaan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mereka dalam melakukan program CSR, di mana program CSR dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik agraria yang nantinya mungkin terjadi di wilayah IKN. Program CSR juga dapat membangun citra baik perusahaan dan pemerintah di mata masyarakat. Potensi yang selanjutnya yaitu lebih dari 50% penduduk Kalimantan Timur merupakan penduduk dengan usia produktif. Data ini diambil oleh BPS pada tahun 2021. Persebarannya sendiri itu berada 20% di Kabupaten Kartai Kutanegara, yang mana kabupaten ini merupakan wilayah pembangunan IKN. Penduduk dengan usia produktif dapat dimanfaatkan, bahkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah IKN itu sendiri. Dan potensi yang terakhir yaitu harapan menjadi kota metropolitan dapat menjadikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata dan makanan khas dari Kalimantan Timur. Potensi wisata dan makanan khas ini dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang di wilayah IKN. Dengan begitu, hal ini akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di wilayah IKN. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Niko. Baik, terima kasih Aviana atas penjelasannya. Kita sekarang masuk kepada analisis. Temuan yang pertama yaitu dampak megaproyek IKN pada kehidupan dan masa depan masyarakat atau suku asli setempat. Ini adalah pertanyaan besar bagi masyarakat atau suku asli yang wilayahnya berada di IKN baru. Kita mengetahui bahwa banyak kejadian di mana masyarakat atau suku asli menghadapi kesulitan ketika perusahaan atau pembangunan masuk dan mengintervensi kehidupan masyarakat mereka. Secara perlahan juga mereka akan kehilangan sebagian adat istiadat mereka akibat terputusnya ikatan dengan alam. Begitu juga dengan gaya hidup mereka yang saling berkumpul yang sudah diwariskan antar generasi, berubah menjadi lebih individualis. Kita juga dapat belajar dari pembangunan ibu kota di DKI Jakarta, yang menyebabkan tersingkirnya suku Betawi dari kampung halamannya ke wilayah pinggiran. Apa yang telah dialami masyarakat suku Betawi tersebut dikhawatirkan juga akan dialami masyarakat atau suku asli yang wilayahnya terdampak pembangunan IKN baru. Temuan yang kedua yaitu keadaan lingkungan di Kalimantan dan dampaknya kepada masyarakat. Lingkungan di Kalimantan seperti yang kita ketahui sebenarnya sudah mulai terganggu oleh industri-industri ekstraktif. Hutan sebagai paru-paru bumi dan ruang hidup satwa fauna saat ini sudah menyempit, terdesak oleh industri-industri tersebut, serta dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Ditambah lagi, kawasan hutan ini harus bersaing dengan sebuah kota yang baru yang akan terus berkembang dan meluas hingga ke daerah-daerah penyokong. Temuan yang ketiga, pengembangan kawasan IKN dikhawatirkan menimbulkan konflik antara satwa dan manusia. Sehingga hal ini perlu memperhatikan posisi ruang hijau yang akan dibangun di kawasan perluasan IKN dan kawasan lindung di sekitarnya. Selain itu, penting juga untuk menyiapkan masyarakat yang sadar terhadap lingkungan. Temuan yang keempat yaitu konsekuensi meningkatnya laju migrasi ke wilayah IKN yang memiliki potensinya terjadi konflik. Seiring dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi kelak di sana, laju pertumbuhan penduduk di luar kategori ASN
akan meningkat karena dorongan motivasi pemerintah untuk meratakan penyebaran populasi masyarakat Indonesia. Namun hal ini dikhawatirkan menimbulkan konsekuensi, yaitu di mana terjadi dinamika hubungan mayoritas-minoritas yang memiliki potensi terjadinya konflik. Dan yang terakhir kelima, yaitu komunikasi, dan yang kelima, komunitas adat sekitar IKN masih memiliki masalah-masalah yang belum terselesaikan. Sebagian komunitas adat mengetahui ada rencana pembangunan IKN, dan sebagian lain tidak mengetahui. Meskipun begitu, mereka tidak memahami apa dampak yang mungkin timbul dari pembangunan tersebut. Entah itu dari segi sosial, budaya, kepastian hukum, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, ketiadaan pengakuan hak atas wilayah adat akan melahirkan ketimpangan penguasaan sumber daya dan ketimpangan alat produksi, sehingga rentan menghasilkan kemiskinan bagi masyarakat adat sekitar IKN tersebut. Juga rancangan undang-undang masyarakat adat yang diharapkan mengatasi masalah-masalah tersebut belum mendapatkan kepastian dan kejelasan. Sehingga dari semua analisis tersebut, kelima analisis tersebut, kita mengetahui bahwa penting dan seharusnya pemberdayaan masyarakat dilakukan pada masyarakat sekitar IKN baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tridevi. Baik, terima kasih Niko atas kesempatannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian rekomendasi dan saran. Rekomendasi dan saran yang akan kami berikan bertujuan agar pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh masyarakat pendatang. Yang pertama, ada pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan melalui program CSR untuk merencanakan pembangunan keberlanjutan berbasis lingkungan hidup, serta mengadakan peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang regulasi ekspor-impor terkait hasil produksi alam. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait guna menciptakan pembangunan yang tetap mengizinkan dan membiarkan masyarakat untuk mengembangkan budaya, adat istiadat, serta kebiasaan masyarakat setempat, seperti contohnya tradisi adat, kuliner khas, dan wisata budaya. Yang terakhir, ada pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga masyarakat setempat untuk mengadakan peningkatan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran bisa disampaikan melalui kolom chat. Kemudian akan kami lampirkan daftar pustaka di akhir. Sekian dan terima kasih.